aduh males deh ikut gini-ginian gitu. Ini ada nih. Wah anjir lidahnya si Audrey begini ya gitu. Sekarang 3 besar yang pastinya luar biasa senang, bangga juga sama diri sendiri, dan nyangka nggak nyangka sih karena sebelumnya kan udah tereliminasi di 13 besar, terus balik lagi sebagai black team, dan sekarang ada di top 3 yang pastinya super senang, super bangga. Makin kesini banyak yang bilang katanya performa saya membaik gitu. Sebenarnya mungkin di awal-awal tuh lebih kayak terbebani mungkin ya sama diri sendiri. Saya harus begini, harus begini, harus begini. Dan sekarang sih lebih kayak yang nothing tulus gitu loh. Jadi nggak ada pas masak nggak ada beban, lebih enjoy aja masaknya, lebih tenang. Mungkin karena itu semua jadinya kayak berjalan dengan lancar sih. Saya cukup pede sama kemampuan lidah saya. Nggak tahu kenapa kayak masak, kayak makan nih, makan apapun dah. Bawel banget sama makanan itu. Ini kurang asin, kurang manis, tambahin kecap, tambahin cabai. Kayak misal beli makan di luar. Ya udah saya racik lagi gitu, karena nggak pernah puas gitu sama rasa yang orang bikinnya. Kayak makan bubur, bang panas nggak? Panas, pas saya cek, ini anget. Males dah, yaudah bungkus saya biar bisa dipanasin di rumah. Mungkin karena kebawelan diri saya gitu akan suatu makanan. Kalau si Nindi, kelebihannya yang pasti dia punya palate bagus banget. Dari segi plating dia nggak terlalu bagus menurut saya. Dan kayaknya dia lumayan sering beruntung. Nggak tahu saya juga beruntung atau apa sih. Kadang dia bagus, kadang jelek gitu. Kelemahannya juga dia kurang konsisten. Kadang bagus, kadang bisa drop banget gitu. Kalau si Audrey sendiri, dia punya skills, punya knowledge yang bagus banget. Saya yakin itu dia tahu teknik ini, teknik itu, teknik ini gitu kan. Beda lah dibanding kayak saya atau si Nindi. Tapi setiap dia masak tuh nggak terlalu mentingin rasa. Itu sih yang saya perhatiin. Sempet saya ngetes si Audrey. Nggak ngetes sih, cuman kayak makan biasa kan. Mau nyobain nggak ketoprak gitu. Menurut lu gimana rasanya? Kurang asin nggak? Enggak sih, udah pas. Wah anjir lidahnya si Audrey begini ya gitu. Udah masuk grand final, kalau dibilang nothing tulus harusnya jangan ya. Lebih harus nge-push lagi diri sebisa mungkin. Kalau bisa jadi pemenang ya kenapa enggak gitu. Jadi yang pastinya maksimalin aja apapun yang dilakukan ntar. Terus masak yang pastinya enak, yang pede. Dan sebisa mungkin ya kan kayak gimana ya. Kalau kayak si Nindi dia punya palate bagus. Oke, saya harus saingin rasa dari makanannya. Kemudian si Audrey punya teknik-teknik dan lain-lain. Kalau gitu ya saya harus meningkatkan kedua itu. Palate saya harus bagus dan teknik dari masak saya juga harus bagus gitu. Jadi bisa ngalahin mereka berdua. Kalau dibilang bisa masaknya tuh dari kapan? Sebenarnya dari kayak apaan ya? Kecil sih lumayan sering masak di rumah. Dan kayak makin meningkatnya tuh kayak waktu SMA saya nonton MasterChef. Bener nonton MasterChef Australia. Tertarik banget tuh kayak, wah ini seru banget ya masak. Jadi saya nyoba-nyoba masak. Terus kayak saya upload nih di BBM waktu dulu zaman BBM. Terus orang-orang saudara-saudara ngomong, ih kerennya bla 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 bla. Kenapa ngambil sekolah perhotelan aja masak gitu. Ya udah saya lulus SMA, saya ambil perhotelan di Bandung. Di situ saya lumayan aktif juga tuh ikut lomba. Dan di situ saya menang beberapa kali. Dan puncaknya itu pernah saya ikut lomba, itu ada World Skill ASEAN. Jadi setingkat ASEAN, nah di situ ya saya mewakili Indonesia. Nah mungkin dari situ juga ya saya kayak makin terpacu gitu buat lebih dan lebih lagi ke mengenai ya di dunia makanan, di dunia kuliner. Sempat juga kan kayak saya dapat kerjaan juga di luar dan saya pengen banget tuh kerja di luar. Ngeliat ada MasterChef, wah kenapa nggak dicoba gitu. Pilihannya mau itu atau nggak MasterChef. Terus orang tua saya bilang, ngapain kerja? Kerja mah pasti seumur hidup katanya, sedang MasterChef. Sekali seumur hidup mungkin katanya. Coba aja ini dulu kan udah dapat panggilan kan waktu itu sempet. Ya udah akhirnya saya pilih MasterChef. Itu sih alasannya bisa sampai sini.
Sepi sih, bener-bener kerasa sepi. Saya termasuk orang yang nggak terlalu suka keramaian. Ada waktu tertentu pengen sendiri. Tapi tetap pas satu persatu pulang, kayak teman-teman deket pulang, jelas kerasa banget makin sepi nih, karantina makin sepi nih galeri. Terus kayak yang udah masuk galeri bertiga doang, nengok ke kiri kanan, anjir segini doang gitu. Terus kayak tepuk tangan juga garing banget gitu, cuma berdua yang tepukin tangan gitu. Beda banget sih sama kompetisi sebelumnya bang. Pressure-nya mungkin ya. Pressure-nya, terus otak bener-bener diforsir kayak hari ini baru masak, besok harus masak lagi, besok harus masak lagi. Terus challenge-nya kan nggak tahu. Kalau kayak yang lomba yang saya pernah masak kan kayak udah latihan dulu di rumah begini. Beda lah kalau ini lebih spontan gitu di MasterChef. Dan karantina ini kan beda ya karena kita corona bener-bener kayak dibatasin gitu keluarnya. Yang pastinya kangen banget sih kayak pergi keluar sama temen, pergi makan ke kafe atau mungkin ke kemana pun lah sama keluarga. Itu sih yang paling kangen. Sama peliharaan di rumah sih yang paling kangen. Ada anjing, nah itu dah. Kalau sama keluarga kan ya masih bisa video call, kalau sama binatang, masa video call sama binatang dia mana bisa ngerespon gitu. Ya anjing apa? Shih Tzu. Ini ada nih. Ini tato baru berarti? Enggak lama, 2-3 tahun yang lalu kali. Berarti umur Yono berapa? Udah 9. 9 tahun. Terus dia masih sering ngeh nggak kalau lagi video call atau ini? Nggak pernah ngeh dia kalau di video call mah. Orang tua benar-benar ngedukung saya banget ke MasterChef. Justru saya sendiri yang kayak, aduh, males deh ikut gini-ginian gitu. Ngiyakinin saya buat ikut ini gitu. Jadi mereka benar-benar support, mereka benar-benar bangga banget. Dan kayak kemarin diundang kan di 5 besar. Jujur itu benar-benar momen-momen yang paling mengharukan menurut saya. Kayak ketemu orang tua, udah sekian bulan nggak ketemu dan mereka lihat saya bisa ada di galeri gitu. Dia kayak ngasih sarannya sih buat kalau masak ya tenang aja, nggak usah beban kayak gitu-gitulah. Dan bener mereka benar-benar bangga sama saya bisa sampai sejauh ini. Yang pastinya mengucapin terima kasih banget buat papa, mama, kakak saya, teman-teman, keluarga, saudara, pokoknya semuanya yang udah ngedukung saya. Karena tanpa dukungan kalian, mungkin saya nggak bisa melangkah sejauh ini. Dan sekarang udah top 3, doain saya bisa lanjut lagi. Dan kalau bisa jadi pemenang di MasterChef. Dan apalagi ya, ya udah sih, saya kangen kalian.